Shalom, selamat siang semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang network management, di mana network management terdiri dari satu, configuration management, yang kedua, fault management, yang ketiga, performance management, yang keempat, security management, dan yang kelima, engagement management. Yang pertama, kita akan membahas tentang konfigurasi manajemen, di mana konfigurasi manajemen adalah jaringan besar yang terhubung secara fisik atau logis. Entitas ini memiliki konfigurasi awal saat jaringan dibuat dan dapat merubah seiring waktu. Konfigurasi manajemen dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu, rekonfigurasi, yang kedua, dokumentasi. Yang pertama, rekonfigurasi terdiri dari 3 bagian, yaitu konfigurasi ulang perangkat keras, konfigurasi ulang perangkat lunak, dan konfigurasi ulang akun pengguna. Yang pertama, konfigurasi ulang perangkat keras. Di sini mencakup semua perubahan pada perangkat keras, misalnya perubahan pada komputer desktop yang mungkin perlu diganti. Yang kedua, konfigurasi ulang perangkat lunak. Di sini mencakup sebuah perubahan pada perangkat lunak. Misalnya, perangkat lunak baru mungkin perlu diinstal pada server atau klien. Yang ketiga, konfigurasi ulang akun pengguna. Di sini, akun pengguna tidak hanya menghapus pengguna pada suatu sistem. Kita juga harus mempertimbangkan hak istimewa pengguna, baik sebagai individu atau sebagai anggota. Yang kedua, dokumentasi. Dalam dokumentasi konfigurasi jaringan harus terdapat dokumentasi pada perangkat keras, dokumentasi pada perangkat lunak, dan dokumentasi akun pengguna. Dokumentasi perangkat keras ada 2 set dokumen, yaitu peta dan spesifikasi. Yang kedua, fault management. Dalam manajemen jaringan, manajemen kesalahan adalah seperangkat fungsi yang mendeteksi, mengisolasi, dan memperbaiki malfungsi dalam jaringan telekomunikasi, mengkompensasi perubahan lingkungan, dan termasuk memelihara dan memeriksa log kesalahan, menerima dan bertindak atas pemberitahuan deteksi kesalahan, melacak dan mengidentifikasi kesalahan, melaksanakan serangkaian tes diagnostik, mengoreksi kesalahan, melaporkan kondisi kesalahan, dan melokalisasi dan melacak kesalahan dengan memeriksa dan memanipulasi informasi basis data. Sistem manajemen kesalahan dapat menggunakan sistem penyaringan yang kompleks untuk menetapkan alarm ke tingkat keparahan. Yang ketiga adalah performance management. Manajemen kinerja mencakup sistem pelacakan dan statistik jaringan menggunakan Network Management System atau NMS. Data yang terkumpul termasuk pemanfaatan tautan kesalahan, waktu tanggapan, dan informasi ketersediaan. Data dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja untuk lalu lintas kritis seperti Voice over IP atau VoIP, misalnya dengan menerapkan atau menyesuaikan kualitas layanan (QoS), yang merupakan solusi untuk membuat pengguna yang efisien bagi pengguna yang menggunakan bandwidth terbatas. Performance management atau manajemen performa mengukur setiap aspek dari performa jaringan termasuk pengumpulan dan analisis dari data statistik sistem sehingga dapat dikelola dan dipertahankan pada level tertentu yang diterima. Untuk itu, manajemen performa memiliki kemampuan untuk memperoleh utilisasi dan tingkat kesalahan dari perangkat jaringan. Yang keempat, security management. Security management menangani hak akses termasuk autentikasi dan otorisasi, privasi data, dan pelanggaran keamanan audit. Dari perspektif administrasi jaringan, manajemen keamanan terkait dengan mengendalikan akses menggunakan perangkat jaringan. Security management atau manajemen keamanan
mengatur akses ke sumber daya jaringan sehingga informasi tidak dapat diperoleh tanpa izin. Hal tersebut dilakukan dengan membatasi akses ke sumber jaringan, memberi pemberitahuan akan adanya usaha pelanggaran dan pelanggaran keamanan. Manajemen keamanan juga mencakup interacting firewall dan perangkat keamanan lainnya seperti Intrusion Prevention System atau IPS dalam jaringan untuk melindungi perangkat dari virus. Yang kelima, accounting management. Manajemen akuntansi mencakup metode untuk melacak menggunakan statistik dan biaya yang terkait dengan waktu dan layanan yang disediakan dengan perangkat dan sumber jaringan lainnya. Informasi akuntansi misalnya seperti pemanfaatan dan penggunaan sumber daya perangkat yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diminta dari tingkat layanan yang diminta dengan memastikan bahwa ini telah disepakati. Accounting management atau manajemen akuntansi atau pelaporan mengukur utilisasi jaringan dari pengguna atau grup tertentu untuk menghasilkan informasi tagihan atau billing. Selanjutnya, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen yang digunakan dalam video ini, komponen jaringan yang digunakan dalam video ini, yaitu satu, server, yang kedua kabel jaringan, yang ketiga switch, dan yang keempat hub. Demikianlah video penjelasan saya, semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.